Shalom, saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami, saudara selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa kembali dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Hidup di dalam Kekudusan. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9 mengatakan, "Tetapi kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia." Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saat ini kekudusan jarang dibicarakan bahkan di lingkungan gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan lebih tertarik dengan hal-hal yang lainnya, berbicara tentang keberhasilan, kesuksesan hidup, dan lain sebagainya. Bukan berarti hal itu tidak penting, tetapi jangan kita mengabaikan hal yang juga tidak kalah penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu untuk hidup di dalam kekudusan. Kudus pada prinsipnya merupakan sifat dari Tuhan sendiri, yang berarti terpisah dari dosa dan kejahatan. Bila kita melihat dalam perjanjian lama, Tuhan menghendaki agar segala sesuatu yang dikaitkan dengan dirinya juga kudus. Misalnya, imam dan orang Lewi yang melayani ibadah bagi orang Israel, peralatan ibadah dalam kemah pertemuan, maupun bait Allah. Bahkan bangsa Israel sendiri yang dipilih oleh Tuhan untuk menyendirikan kerja Allah, mereka pun dituntut untuk senantiasa boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat kembali pada perjanjian baru, kita bersyukur melalui anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengudusan diberikan kepada manusia pada saat kita mengalami kelahiran yang baru, kelahiran kembali, yaitu pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dalam pengudusan yang dilakukan Tuhan terhadap kita manusia, Tuhan memiliki tujuan-tujuan yang luar biasa. Di antaranya adalah, yang pertama, tujuan pengudusan adalah sebagai ungkapan bahwa Tuhan itu kudus, sehingga kita manusia, umat kepunyaan Tuhan, kita pun harus senantiasa hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita harus belajar untuk menjauhi segala macam bentuk dosa dan kejahatan, tapi kita terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Maka proses pengudusan akan terus berlangsung dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, tujuan dari pengudusan adalah supaya kita manusia dengan kerelaan hati menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Sehingga dalam hidup ini kita tidak lagi mengikuti kehendak kita sendiri, atau kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, namun dengan kerelaan hati kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Dengan jalan demikian, maka itulah yang akan membawa kita dalam proses pengudusan bila kita lebih mengikuti kehendak Tuhan dibandingkan kehendak kita sendiri. Yang ketiga, tujuan dari pengudusan adalah agar manusia siap menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan mau agar kita umatnya senantiasa kudus dan tak bercacat celah pada waktu Dia datang pada kali yang kedua. Itu sebabnya kita umat Tuhan mempersiapkan diri dengan baik. Kita tidak lagi tinggal di dalam dosa. Kita telah dimerdekakan, kita telah ditebus. Maka kita perlu tinggal terus di dalam kebenaran. Oleh karena itu, supaya dalam kehidupan kita mengalami pengudusan yang terus-menerus terjadi, maka kita perlu untuk hidup menurut kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Kita belajar menundukkan diri kita dan mengikuti pimpinan Roh Kudus, sehingga ketika hidup dipimpin oleh Roh Kudus akan membuat kita dapat menghasilkan buah roh yang memuliakan nama Tuhan, tetapi mendatangkan sebuah kehidupan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan, sehingga setiap kita selalu
kudus dalam kehidupan, kudus dalam pekerjaan, kudus dalam keluarga rumah tangga, kudus dalam keuangan, kudus dalam ucapan, kudus dalam pelayanan, dan dalam segala sesuatunya adalah benar dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga itu hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi juga pengudusan terjadi ketika kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan akan membersihkan kita, memurnikan kita, sehingga kita semuanya menjadi kudus dan berkenan kepada Tuhan. Memang tidak mudah untuk melakukan itu semuanya, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus dan kerelaan hati kita untuk mau diproses dan dibentuk, itulah yang akan membuat kita semakin hari semakin mengalami pengudusan di dalam kehidupan kita, semakin kudus, semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur lagi kepadamu Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Betapa pentingnya dalam kehidupan kami untuk belajar hidup di dalam kekudusan. Namun bukan dengan kekuatan dan kesanggupan kami, tetapi kami hidup dalam kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami mau dan rela untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kami hidup dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami didapati menjadi umat Tuhan yang tak bercacat celah, yang kudus, yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya Tuhan menyatakan kemurahan-Mu dalam hidup ini. Malam hari ini kami menyerahkan lagi kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Kami akan tidur beristirahat, biar kiranya penyertaan dan pemeliharaan-Mu berlaku atas kami, sehingga kami mengalami berkat yang daripada Tuhan pada malam hari ini. Ini doa kami, ini syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Hidup dalam kekudusan adalah kehendak Tuhan dalam hidup setiap kita. Dan itu merupakan langkah awal pembentukan karakter ilahi. Sehingga dengan jalan demikian kita akan memiliki karakter ilahi, kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Dan sampai berjumpa lagi pada saat teduh dan doa sebelum tidur yang selanjutnya.